Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang efek Doppler. Nah, apa sih yang dimaksud dengan efek Doppler di sini? Penjelasan sederhananya begini. Tentu kalian pernah mengalami ketika misalnya mendengarkan sirene dari mobil ambulan. Ketika mobil ambulan itu bergerak mendekati kalian, maka suara sirine mobil ambulan itu tentu akan semakin nyaring. Namun sebaliknya, ketika mobil ambulan ini perlahan meninggalkan kalian, maka sirine mobil ambulan yang kalian dengar itu perlahan juga akan semakin berkurang kenyaringannya. Oke, gejala perubahan kenyaringan bunyi sirine mobil ambulan yang kalian dengar di sini, itulah yang dimaksud dengan efek Doppler. Jadi bisa kita jelaskan atau kita definisikan di sini, efek Doppler itu adalah gejala perubahan kenyaringan. Nah, kenyaringan yang dimaksud di sini adalah frekuensi. Nah, efek Doppler berarti gejala perubahan kenyaringan atau frekuensi bunyi. Berdasarkan contoh tadi, berarti efek Doppler di sini penyebabnya adalah gerak dari sumber bunyi, yaitu mobil ambulans ketika mendekati maupun menjauhi. Nah, atau yang kita sebut dengan gerak relatif terhadap pengamat. Artinya apa? Nah, kita gambarkan seperti ini. Misalkan tadi mobil ambulans sebagai sumber bunyi dalam kondisi diam, kemudian pendengar juga diam, maka di sini tidak adanya efek Doppler, artinya tidak ada gejala perubahan kenyaringan atau frekuensi bunyi. Jika sirine mobil ambulan di sini berfrekuensi 500 Hz, kita misalkan 500 Hz, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar juga bernilai 500 Hz karena tidak adanya efek Doppler di sini. Tetapi berdasarkan contoh tadi, ketika sumber bunyi bergerak relatif terhadap pengamat, di sini kita misalkan bergeraknya di sini adalah mendekati pengamat yang diam, maka di sini terjadilah peristiwa atau gejala efek Doppler. Frekuensi sumber bunyi yang bernilai 500 Hz akan didengar oleh pendengar atau pengamat dengan frekuensi yang lebih besar dari 500 Hz. Karena bergerak mendekati, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar di sini akan lebih besar dari frekuensi dari sumbernya tadi. Karena apa? Karena adanya efek Doppler. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kita ingat kembali rumus dasar gelombang, yaitu adalah V ceparabat gelombang sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Nah, yang kita bahas di sini kan adalah perubahan frekuensi yang diterima oleh pengamat atau pendengar akibat untuk peristiwa efek Doppler di sini. Kita jelaskan kemudian menggunakan gambar berikut. Nah, di sini di bagian tengah terdapat sumber bunyi yang dalam kondisi diam. Kemudian terdapat, kita gambarkan di sini dua orang pendengar dengan huruf P. Di sini ada pendengar yang pertama P1 di sisi kiri dan pendengar kedua di sisi kanan. Kemudian lingkaran-lingkaran di sini mewakilkan atau melukiskan sebagai muka gelombang dari bunyi. Nah, dari sumber bunyi. Oke, jarak dari lingkaran ke lingkaran berikutnya di sini adalah sama. Menunjukkan bahwa jarak dari lingkaran satu ke lingkaran berikutnya atau dari muka gelombang satu ke muka gelombang berikutnya ini adalah panjang gelombang. Berarti panjang gelombangnya di sini tidak mengalami perubahan untuk pendengar yang diam di sebelah kiri maupun yang diam di sebelah kanan. Oke. Artinya harus kita pahami kembali bahwa frekuensi itu adalah jumlah gelombang yang diterima oleh pendengar tiap detiknya. Ini jumlah gelombang yang diterima tiap detik. Karena sumber diam, jika sumber di sini memancarkan 50 atau 500 gelombang tiap detik, maka pendengar satu di sini akan menerima dalam tiap detiknya juga menerima 500 gelombang.
Artinya frekuensinya tidak berubah karena panjang gelombangnya di sini tetap. Nah, pendengar 2 yang di sisi kanan juga demikian. 500 gelombang yang dipancarkan tiap detik oleh sumber bunyi, maka dalam per detiknya pendengar 2 di sisi kanan juga akan menerima 500 gelombang atau 500 Hz. Oke, jadi jarak antar muka gelombang di sini untuk pendengar 1 yang diam dengan untuk pendengar yang 2 yang diam juga sama. Tidak adanya perbedaan panjang gelombang. Karena sumber diam, pendengar 1 diam, dan pendengar 2 juga diam. Sehingga tidak mengalami perubahan frekuensi. Oke, kita ulangi. Misalkan di sini adalah sumber yang diam, kemudian di sini ada pendengar 1 yang juga diam. Ketika sumber di sini memancarkan gelombang bunyi dengan frekuensi 500 gelombang per detik. Nah, ini adalah jarak antar muka gelombang dengan panjang gelombang yang tetap karena tidak mengalami efek Doppler. Maka pendengar 1 juga akan menerima 500 gelombang per detiknya. Nah, di pendengar 2 juga demikian karena sama-sama diam, sumber memancarkan 500 gelombang per detik, maka pendengar 2 juga akan menerima 500 gelombang per detik. Gambar selanjutnya menjelaskan kondisi sumber bunyi yang bergerak relatif terhadap pendengar. Di sini kita gambarkan sumber bunyi bergerak mendekati pendengar 1, artinya menjauhi pendengar 2. Kalau kita perhatikan di sini, gambar lingkaran-lingkarannya berbeda dengan gambar sebelumnya. Jarak antar lingkaran untuk sisi pendengar 1 di sini semakin rapat. Artinya, jarak antar muka gelombang yang mewakili panjang gelombang bunyi ini semakin rapat, artinya semakin pendek. Nah, kita lihat ke persamaan tadi, V sama dengan lambda dikali F. Jika lambdanya mengecil, turun nilainya, artinya di sini berarti ada pengaruhnya dengan frekuensi. Maka frekuensinya akan naik atau bertambah. Nah, artinya pendengar 1 di sini tiap detiknya akan mengalami penambahan jumlah gelombang yang diterimanya. Jadi, pendengar 1 akan menerima jumlah gelombang yang lebih besar dari sebelumnya untuk setiap detiknya atau frekuensinya bertambah. Akibat dari perubahan panjang gelombang, jarak antar muka gelombangnya semakin rapat. Oke. Sebaliknya, untuk pendengar 2 di mana kondisinya di sini sumber menjauhi pendengar 2, jarak antar muka gelombang di sini semakin lebar atau semakin besar. Di sini berarti panjang gelombangnya bertambah. Akibatnya, tentu frekuensinya juga akan berpengaruh. Frekuensinya akan berkurang. Nah, karena sumber menjauhi dengan kecepatan tertentu, pendengar 2 tiap detiknya mengalami penurunan jumlah gelombang yang diterimanya. Artinya frekuensi yang ditangkap oleh pendengar 2 di sini berkurang dari sebelumnya. Nah, tadi kita sebutkan bahwa pengaruhnya itu adalah pergerakan dari sumber dengan kecepatan tertentu. Dengan kecepatan tertentu artinya kecepatan sumber ini sangat berpengaruh terhadap perubahan panjang gelombang yang nantinya pengaruhnya terhadap frekuensi yang didengar oleh pendengar. Semakin besar kecepatan sumber di sini artinya akan membuat jarak antar muka gelombang itu akan semakin rapat sehingga frekuensi yang didengar oleh pengamat 1 akan semakin besar. Sebaliknya, jarak antar muka gelombang yang mengarah ke pengamat 2 yang dijauhi akan semakin renggang ketika kecepatan sumber semakin besar. Sehingga frekuensi yang diterima oleh pendengar 2 akan semakin kecil. Jadi di sini kita ulangi, ini ada sumber bunyi yang bergerak relatif mendekati pendengar 1, maka jarak antar muka gelombang di sini semakin rapat.
Artinya frekuensi atau jumlah gelombang yang terima oleh pendengar 1 tiap detiknya akan semakin bertambah. Sedangkan untuk pendengar 2, jarak antar muka gelombangnya semakin renggang. Sehingga jumlah gelombang yang terima oleh pendengar 2 tiap detiknya berkurang dari sebelumnya. Nah, sebelumnya di sini adalah ketika sumber diam. Apakah gejala efek Doppler hanya terjadi jika sumber bunyi bergerak relatif terhadap pendengar? Jawabannya tidak. Berlaku juga apabila pendengar bergerak relatif terhadap sumber bunyi. Jadi, gejala efek Doppler di sini terjadi akibat adanya gerak relatif dari sumber bunyi dan atau pendengar. Intinya, keduanya tidak saling diam. Oke, untuk menghitung besarnya frekuensi yang didengar oleh pendengar akibat adanya peristiwa efek Doppler di sini digunakan rumus atau formula sebagai berikut. Jadi Fp di sini artinya frekuensi yang didengar oleh pendengar dapat dihitung menggunakan rumus Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Oke. Nah, dengan V di sini maksudnya adalah cepat rambat bunyi di udara. Oke. Di udara. Tentu satuannya adalah meter per sekon. Kemudian Vp di sini adalah kecepatan pendengar, kecepatan dari si pendengar apabila pendengarnya bergerak. Vs di sini adalah kecepatan sumber apabila sumber bunyinya bergerak. Sumber bunyi ya. Jadi satuannya sini semuanya adalah meter per sekon. Fs di sini adalah frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Frekuensi sumber bunyi. Nah, kita tuliskan seperti ini. Dan Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar. Frekuensi pendengar. Nah, maksudnya sini adalah frekuensi yang diterima oleh pendengar. Nah, di sini ada tanda plus minus pada bagian atas maupun bagian bawah pada rumus ini. Nah, apa fungsinya dari plus minus di sini? Fungsinya itu adalah untuk menentukan ketika geraknya di sini kan relatif ya, mendekati maupun menjauhi. Bisa pendengarnya yang bergerak atau sumbernya bergerak atau bahkan dua-duanya yang bergerak. Jadi ini pentingnya tanda plus minus. Nah, untuk memahami penggunaan plus minus ini kapan plus kapan minus, nah berikut penjelasannya. Jadi pahami konsepnya. Kita jelaskan dulu, misalkan yang pertama kita jelaskan jika pendengar di sini bergerak mendekati sumber. Nah, kita pakai tanda panah di sini artinya pendengar mendekati sumber. Nah, sudah kita jelaskan tadi di sebelumnya atau di awal, jika mendekati maka Fp-nya di sini semakin besar atau semakin kecil. Ya, semakin besar ya. Jadi harus diingat ketika mendekati logikanya tadi akan semakin nyaring atau Fp-nya akan bertambah atau semakin besar, lebih besar dari Fs. Nah, supaya hasilnya Fp-nya di sini lebih besar dari Fs, tentunya di sini maka nilai yang di atas harus lebih besar dari pembaginya atau nilai yang di bawah. Jadi nilai yang di atas harus lebih besar daripada pembagi yang di bawah. Supaya nilai yang di atas ini lebih besar, maka tandanya harus ditambah. Jadi di sini V ditambah Vp sehingga nilainya akan lebih besar daripada yang di bagian bawah. Oke. Maka di sini nilai Vp-nya berarti bertanda positif. Oke. Ingat tadi artinya adalah pendengar P mendekati sumber bunyi. Nah, jadi Vp-nya bertanda positif ketika pendengar mendekati sumber. Nah, kalau sebaliknya
pendengar menjauhi sumber, maka ini FP-nya akan berkurang. Nah, jadi FP-nya akan berkurang. Kenapa FP-nya bisa berkurang? Maka artinya apa di sini? Maka di bagian atas ini nilainya lebih kecil daripada bagian bawah. Supaya nilai yang atas ini lebih kecil, maka tandanya adalah minus. Maka di sini menjadi VP-nya bernilai negatif. Artinya jadi V dikurang VP. Nah, ini berlaku ketika sebaliknya pendengar menjauhi sumber. Nah, itu untuk kasus pendengar yang bergerak ya. Sebaliknya, jika sumber, nah pendengarnya diam, di sini sumbernya yang bergerak. Kita bahas yang mendekati dulu. Sumber mendekati pendengar, sama mendekati, maka FP-nya akan bertambah nyaring, FP-nya bertambah besar. Tapi kasusnya di sini bagian bawahnya, nilai yang bagian bawah. Jadi ketika FP-nya semakin besar, maka tentu pembagian di sini harus lebih kecil daripada bagian atas. Supaya pembagiannya sini lebih kecil, berarti VS-nya bernilai negatif. Jadi VS-nya di sini bernilai negatif ketika sumber mendekati pendengar. Nah, ternyata di sini kasusnya kalau sebelumnya tadi pendengar mendekati sumber, di sini VP-nya positif, tapi di sini sumber mendekati pendengar, sama-sama mendekati ya kata-katanya. Tetapi di sini nilainya kita beri tanda negatif. Kenapa? Karena posisi VP kan di atas, sedangkan yang ini VS-nya di bawah. Intinya FP-nya akan bertambah besar apabila nilai yang di atas ini lebih besar daripada nilai yang bagian bawah. Nah, supaya nilai yang di atas ini lebih besar, berarti tandanya tambah. Supaya nilai yang di bawah ini jadi lebih kecil, berarti VS-nya tandanya minus. Sebaliknya, ketika sumber bergerak menjauhi pendengar, FP-nya akan berkurang. Kenapa? Karena pembagian di sini lebih besar daripada bagian atas. Pembagian lebih besar karena di sini tandanya tambah. Jadi VS-nya bertanda positif ketika sumber menjauhi pendengar. Nah, ini penting untuk memahaminya, jadi jangan ketukar. Kalau lupa, ingat saja tadi FP-nya itu akan bertambah ketika caranya bertambah itu, maka nilai yang di atasnya harus lebih besar bagian bawah atau sebaliknya, gitu ya. Oke. Nah, jadi silakan dipahami baik-baik untuk menentukan tanda plus minus pada rumus ini agar tidak keliru saat mengerjakan soal. Sebenarnya ini tidak perlu dihafal. Ingat saja konsepnya tadi seperti itu, tapi kalau mau menghafal silakan saja. Menghafalnya juga tidak mesti komplit 4-4 seperti ini. Ingat saja, salah satu saja sebenarnya cukup diingat, yaitu VP-nya di sini akan bernilai positif ketika pendengar mendekati sumber. Jadi pendengar mendekati sumber, VP-nya bertanda positif. Maka kalau menjauhi berarti kebalikannya, negatif. Nah, sedangkan untuk yang VS itu berlawanan tandanya dengan yang VP tadi. Nah, kalau pendengar mendekati sumber VP-nya positif, sebaliknya sumber mendekati pendengar VS-nya negatif, ya. Jadi tinggalkan dihafal dengan teknik masing-masing gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Di sini ada dua pendengar P1 dan P2 bergerak terhadap sumber bunyi S yang diam. P1 mendekati sumber dan P2 menjauhi sumber. Nah, ini ada kecepatan pendengarnya sama, yaitu 50 meter sekon. Kecepatan bunyi di udaranya 350. Kemudian di sini ada frekuensi sumber bunyi 1000 Hz. Nah, perbandingan frekuensi yang didengar P1 terhadap P2. Artinya di sini tanya adalah, di sini kan ada dua pendengar. Nah, kita gambarkan kasusnya begini. Di sini ada sumber bunyi yang diam. Oke, kita gambarkan di sini ada sumber bunyi yang diam. Oke, kalau sumber bunyi diam berarti kan VS-nya 0 gitu ya. Nah, tidak ada nilai VS-nya di sini. Kemudian ada P1 yang bergerak mendekati sumber. Maka ini. Kemudian ada P2 yang bergerak menjauhi sumber. Oke, kalau pendengar mendekati sumber, ini kan tanda VP-nya adalah positif ya, sesuai dengan aturan tadi.
pemahaman yang di konsepnya tadi. Kemudian kalau pendengar 2 di sini bergerak menjauhi sumber, maka VP-nya sini bertanda negatif. Ini VP1, ini VP2. Nah, ditanya ada perbandingan dari FP-nya. Oke, kita gunakan langsung saja perbandingan ya. Maka FP1 banding FP2, artinya di sini kan rumusnya adalah V, kalau di sini kan plus ya untuk VP1-nya, VP1-nya plus per, nah VS-nya kan 0, jadi nggak perlu kita tambah, nggak perlu kita kurang, jadi V saja. Karena VS-nya 0, kan harusnya V plus minus VS gitu ya. Dikalikan dengan FS ya, frekuensi sumber. Kemudian di sini bandingkan, rumusnya sama, cuma di sini tandanya negatif untuk VP2. Per V dikali FS juga. Nah, sumbernya kan satu ya, sumbernya satu di sini, yaitu adalah sumber bunyi yang diam tadi dengan frekuensi 1000 Hz gitu ya. Oke. Kalau perbandingan berarti nilai-nilai yang sama ini bisa kita coret saja. Ini FS-nya sama ya. Pasti sama-sama 1000 Hz. Ini V-nya juga sama penyebutnya. Nah, yang membedakannya kan ini adalah bagian atas karena ada yang mendekat, ada yang menjauh. V itu adalah cepat rambat bunyi di udara 350 ditambah, nah kecepatan pendengarnya yaitu 50. VP1 maupun VP2 nilainya sama. Ini ditambah 50. Sedangkan yang VP2-nya ini minus, jadi 350 dikurang 50. Nah, sehingga ini jadi 400 banding 300. Maka perbandingannya adalah 4:3. Jadi jawabannya adalah 4:3 untuk perbandingan frekuensi FP1 banding FP2. Soal berikutnya, sebuah mobil polisi yang membunyikan sirine dengan frekuensi 960 Hz bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, mengikuti mobil ambulans yang juga membunyikan sirine dengan frekuensi 970 Hz. Mobil ambulans bergerak dengan kecepatan 15 dan cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Seorang perawat yang ada di dalam ambulans mendengar pelayangan bunyi tersebut sebesar ... Oke, pertanyaan di sini adalah tentang pelayangan bunyi. Di materi tadi kita belum ada jelasin tentang pelayangan bunyi. Jadi kita tuliskan dulu rumusnya di sini. Pelayangan bunyi delta F ya sama dengan di sini pelayangan bunyi adalah selisih dua buah frekuensi. Nah, F1 kurang F2. Oke. Nah, kita tinggalkan dulu persamaan ini, kita kembali ke soal. Oke, kita gambarkan dulu kasusnya di sini. Pertama ada mobil polisi yang bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Frekuensi sirinenya adalah 960 Hz. Oke, ini mobil polisi. Kita tuliskan di sini. Kemudian dia mengikuti mobil ambulans. Kalau mengikuti berarti kasusnya kan adalah mobil polisi ini berada di belakang mobil ambulans. Arah geraknya sama. Nah, jadi ini mobil ambulansnya kita gambarkan di sini. Oke, ini mobil ambulans. Di sini kecepatannya itu 15 meter per sekon. Juga ada frekuensi di sini sirinenya 970 Hz. Oke, sama-sama membunyikan sirine di sini. Oke, jadi pendengarnya siapa di sini? Polisi kah atau ambulans? Nah, kita lihat di soalnya. Pendengarnya di sini adalah seorang perawat yang berada di dalam ambulans. Oke, jadi pendengarnya adalah perawat yang berada di dalam ambulans. Dan kasus pertanyaan tadi adalah pelayangan bunyi yang diterima oleh si perawat di sini. Nah, pelayangan bunyi itu ada dua frekuensi. Jadi memerlukan dua frekuensi, F1 dan F2. Artinya si perawat di sini mendengarkan dua frekuensi. Nah, di soalnya ini memang ada dua sumber frekuensi, yaitu sirine mobil ambulan dan sirine mobil polisi. Nah, kita bahas frekuensi yang pertama dulu. Misalnya yang pertama sini kita bahas yang ambulan. Artinya di sini perawat. Ya, kita tuliskan perawat dengan ambulan. Nah, untuk kasusnya di sini perawatnya kan berada di dalam mobil ambulans ya. Artinya perawat ini tidak bergerak terhadap ambulan. Nah, kalau perawat tidak bergerak terhadap ambulan karena perawatnya berada di dalam mobil ambulan, artinya tidak ada efek Doppler di sini. Maka frekuensi yang diterima oleh perawat ini adalah langsung nilainya sama dengan frekuensi sirine mobil ambulans gitu ya.
Jadi anggaplah ini F1-nya. Jadi F1-nya ini ya langsung 970 Hz, tidak ada efek Doppler di sini. Oke. Jadi F1-nya udah dapat nih. Sekarang kita hitung frekuensi satunya lagi. Kita anggap F2. F2 ini diperoleh dari frekuensi dari si mobil polisi. Cuma di sini ada peristiwa efek Dopplernya. Karena di sini kan perawatnya bergerak bersama ambulans, berarti di sini ada kecepatan perawatnya di sini ya. Jadi di sini ada VP-nya. Nah, VP-nya 15. Di sini kasusnya ambulan menjauhi ya. Kasusnya berarti ambulans ini sebagai pendengarnya karena membawa perawat menjauhi sumbernya adalah polisi sekarang, sumber keduanya. Nah, jadi kalau pendengar menjauhi sumber, ingat tadi tandanya adalah negatif. Jadi VP-nya di sini bernilai negatif 15. Nah, nanti di persamaan ya. Jadi ada kita gunakan untuk yang perawat terhadap mobil mobil polisi ya, mobil polisi, polisi maksudnya di sini. Nah, sini ada F2-nya sini sebagai FP-nya. Ada perhitungan Dopplernya di sini yaitu V plus minus. Nah, karena tadi mobil ambulannya sebagai pendengar berarti tandanya minus, tadi menjauhi mobil polisi sebagai sumber, jadi minus 15 ya PP-nya. Kemudian di sini sumbernya mobil polisi mengikuti mobil ambulan, mendekati ya, jadi mengejar posisinya mendekati sumber, tandanya adalah minus ya, minus juga nih. Jadi di sini adalah V minus. Nah, di sini berarti VS sumber sebagai sumber minus 20. Nah, sumber mendekati. Oke, minus 20. Nah, frekuensi sumbernya adalah si sirine polisi 960 Hz. Oke. Nah, masukin angkanya. V-nya kan 340 di sini ya. 340 dikurang 15 berarti kan adalah 325 ya. 325. Ini 340 dikurang 20 berarti 320 ya maksudnya. Nah, dikali 960. Oke. Nah, ini kan bisa dibagi nih 320 dengan 960, ini berarti dapatnya adalah 3 ya. 3, maka di sini hasilnya adalah 325 dikali 3 berarti 975 Hz. Oke. Nah, sehingga di sini maka dapatlah M ini sebagai F1-nya, ini adalah F2 yang diterima oleh si perawat. Sehingga pelayangan bunyi yang didengar oleh perawat itu adalah 970 dikurang 975. Oke, untuk pelayangan itu sendiri nilainya selalu positif karena makanya beri tanda mutlak sini ya. Jadi pelayangannya sebesar 5 Hz. Oke, jadi ini jawabannya. Silakan dipahami kembali, diulangi jika ada yang kurang paham gitu ya. Oke.